Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan sekilas tentang ADHD. Jadi apa sih ADHD itu? Bagaimana kriterianya? Apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Simak video ini sampai akhir ya. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit or Hyperactivity Disorders. Kalau misalkan kita bahasa Indonesiain, artinya gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas. Seperti namanya, ADHD ini pastinya ditandai dengan adanya perilaku hiperaktif impulsif dan inatensi. Namun, dalam kasus ini, perilaku tersebut timbulnya lebih sering dan lebih berat dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sehingga hal tersebut menimbulkan gangguan dalam fungsi mereka sehari-hari dan juga tentunya menimbulkan penderitaan bagi anak ini. Perilaku hiperaktif impulsif itu sendiri seringkali digambarkan dengan perilaku yang aktif. Aktif di sini aktifnya berlebihan, jadi anaknya tuh nggak mau diem. Misalkan di kelas dia bolak-balik terus, orang lain ngerjain tugas, dia asik minjem pensil, asik minjem pulpen. Impulsif adalah jika anak cenderung mudah bertindak tanpa memikirkan dampaknya sebelum ia berbuat suatu hal. Mereka dapat bereaksi dengan cepat dan tanpa perencanaan, seringkali tanpa memperhatikan konsekuensi pada diri mereka sendiri atau orang lain. Gangguan perhatian atau inatensi adalah salah satu tipe dari ADHD di mana anak-anak dengan masalah utamanya terletak di rendahnya konsentrasi dan sangat mudah teralihkan perhatiannya dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Misalkan dalam belajar itu mereka sangat sulit berkonsentrasi, tapi untuk memenuhi hobinya dia nggak ada masalah. Misalkan anak ADHD nih, dia suka Harry Potter, dia bisa menyelesaikan novel Harry Potter dengan cepat, bahkan menceritakannya kembali dengan sedetail mungkin, tapi dalam mempelajari IPA, matematika itu untuk mereka amat sulit. Adapun 3 karakteristik ADHD, yang pertama itu kurang perhatian. Pada kriteria ini, penderita ADHD paling sedikit mengalami 6 atau lebih dari gejala-gejala berikutnya dan berlangsung selama paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Pertama, seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua, seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. 3, seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. 4, seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, pekerjaan, atau tugas di tempat kerja. 5, seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan. 6, sering kehilangan barang atau benda penting untuk tugas-tugas dan kegiatan, misalnya kehilangan permainan, kehilangan tugas, kehilangan pensil, buku, dan alat tulis lainnya. 7, seringkali menghindar, tidak menyukai atau enggan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyentuh usaha mental yang didukung, seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah. 8, seringkali bingung atau terganggu oleh rangsangan dari luar, dan terakhir, sering lupa dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, hiperaktivitas impulsivitas. Paling sedikit 6 atau lebih dari gejala-gejala hiperaktivitas impulsivitas berikutnya bertahan selama paling sedikit 6 bulan sampai dengan tingkat yang maladaptif dan tidak dengan tingkat perkembangan. Yang pertama, hiperaktivitas. Anak seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan anak tetap duduk. Sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. Pada masa remaja atau dewasa terbatas pada perasaan gelisah yang subjektif. Sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang. Sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor dan sering berbicara berlebihan. Selanjutnya ada impulsivitas. Mereka sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai. Mereka sering mengalami kesulitan menanti giliran. Mereka sering menginterupsi atau mengganggu orang lain, misalnya memotong pembicaraan atau permainan. Beberapa gejala hiperaktivitas impulsivitas atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum anak berusia 7 tahun. Ada suatu gangguan di 2 atau lebih setting atau situasi. Harus ada gangguan yang secara klinis signifikan di dalam fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan. Gejala-gejala tidak terjadi selama berlakunya PDD, skizofrenia, atau gangguan psikotik lain. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab ADHD. Sudah sejak lama didiskusikan sama seperti gangguan psikiatrik lainnya, apakah ADHD sebenarnya adalah gangguan yang berasal dari gangguan neurologis di otak atau disebabkan oleh faktor pengasuhan orang tua. Beberapa hal sebagai faktor penyebab ADHD kini sudah semakin jelas. Yang pertama, faktor genetik.
atau keturunan. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai resiko mendapatkan anak yang ADHD juga. Namun belum diketahui gen mana yang menyebabkan ADHD. Orang tua dengan ADHD memberikan 60% faktor resiko pada anaknya. Resiko gangguan muncul 70% sampai 80% pada saudara kembar atau 5% pada saudara kandung. Yang kedua ada faktor fungsi otak. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa secara biologis ada 2 mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel saraf atau eksitasi dan penghambat sel-sel saraf atau inhibisi. Pada anak kecil, sistem pengereman atau sistem hambatan belumlah cukup berkembang. Setiap anak balita bereaksi impulsif, sulit menahan diri dan menganggap dirinya pusat dari dunia. Umumnya, sistem inhibisi akan mulai pada usia 2 tahun dan pada usia 4 tahun akan berkembang secara kuat. Tampaknya pada anak ADHD perkembangan sistem ini lebih lambat dan juga dengan kapasitas yang lebih kecil. Sistem penghambat atau pengereman di otak bekerja kurang kuat atau kurang mencukupi. Dari penelitian juga disebutkan bahwa adanya neuroanatomi dan neurokimiawi yang berbeda antara anak yang menyandang ADHD dan yang tidak. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis, relasi dengan orang lain, berbagai kejadian dan penanganan yang telah diberikan, lingkungan fisik, makanan, obat-obatan, penyinaran, lingkungan biologis, cedera otak, radang otak, komplikasi saat melahirkan, dan lain-lain. Sedangkan dalam Flanagan disebutkan bahwa pada dasarnya penyebab ADHD itu belum pasti. Namun beberapa ilmuwan yakin bahwa ADHD bukan disebabkan oleh kerusakan otak atau alergi makanan. Beberapa hipotesis penelitian menyebutkan penyebab dari ADHD adalah yang pertama keturunan atau faktor genetik, karena banyak anak yang menderita ADHD mempunyai kerabat dekat yang tampaknya memiliki gejala serupa. Selanjutnya ada defisit neurotransmitter. 2 neurotransmitter pada otak tampaknya berperan dalam regulasi jumlah pembangkitan dan perhatian. Kedua neurotransmitter tersebut adalah noradrenalin dan dopamin. Konsumsi obat mempengaruhi regulasi keduanya. Lalu selanjutnya ada kelambatan perkembangan sistem pembangkitan otak. Pengobatan stimulan meningkatkan pembangkitan. Ada beberapa indikasi bahwa kemungkinan anak-anak ADHD menderita kelambatan pembangkitan yang membuat mereka tidak sensitif terhadap rangsangan yang datang. Lalu yang terakhir, perkembangan otak yang abnormal. Tidak berfungsinya lobus frontal. Lobus frontal adalah area pada otak yang mengumpulkan input auditori dan visual yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa lobus ini dibombardir dengan banyak informasi yang tidak tersaring dan tidak sesuai. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa ADHD tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan multifaktor yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Lalu bagaimana penanganan pada anak ADHD? Yang pertama, medikasi dengan obat-obatan. Ada 3 obat yang dipakai untuk anak ADHD, tapi ketiganya itu obat perangsang syaraf otak. 80% anak-anak ADHD mendapatkan manfaat dari obat ini, di mana obat-obatan ini membuat anak menjadi tidak mudah terganggu dan lebih tidak overactive. Selanjutnya modifikasi perilaku atau manajemen perilaku. Ada 3 elemen penting. Yang pertama, anak mengetahui secara pasti tentang perilaku mana yang dapat diterima atau tidak dan konsekuensi dari setiap perilaku. Yang kedua, penguatan atau hadiah harus bermakna bagi anak. Dan yang terakhir, konsisten dalam melatih perilaku anak. Sulit dilakukan karena butuh tenaga profesional, kekuatan hati untuk melakukan modifikasi perilaku dengan konsisten, reinforcement yang bermakna untuk anak sulit dicari. Efektivitas modifikasi perilaku ini kurang bagus bila dibandingkan dengan teknik medikasi. Selanjutnya ada teknik biofeedback. Dalam biofeedback, elektrod ditempelkan di kepala anak untuk mendeteksi gelombang otak. Informasi ini ditampakkan kepada anak yang kemudian belajar untuk melakukan berbagai latihan yang mengubah gel otak tersebut. Dengan berjalannya waktu, anak diharapkan mendapatkan kemampuan untuk secara sadar mengubah pola-pola negatif, pola-pola yang dikaitkan dengan hiperaktif, impulsif, dan inatentif menjadi lebih positif yang berhubungan dengan konsentrasi, fokus, dan perilaku yang lebih tenang. Sesi ini sangat mahal dan belum ada penelitian mengenai efektivitas teknik biofeedback. Meminimalisir gangguan-gangguan perkembangan yang dialami oleh anak ADHD. Beberapa upaya yang sering dilakukan adalah farmakoterapi, terapi perilaku, terapi nutrisi, terapi musik, terapi lumba-lumba, dan terapi bermain. Namun, penggunaan terapi yang paling digemari dan dipilih oleh orang tua dan anak adalah terapi bermain. Menurut Freud dan Erikson dalam Santrok 1995, permainan adalah suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang sangat berguna dan menolong anak
menguasai kecemasan dan konflik. Menurut Jeffrey dalam Dolfio 2009, permainan-permainan dapat bersifat terapeutik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyembuhkan perilaku maladaptif bagi anak ADHD. Veska Risyanti 2008, terapi bermain juga diyakini dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan mendorong anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sekian penjelasan singkat mengenai ADHD dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terakhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.